Oke, teman-teman, ketemu lagi sama saya Dedi. Kali ini di acara acara sharing santai terkait dengan plotting koordinat gitu. Jadi ini sebenarnya pengalaman sih ya, pengalaman dalam pekerjaan saya gitu. Jadi kemarin itu ada case gitu, gimana sih cara agar cepat kita punya data koordinat yang banyak, terus kita mau cepat dan ringan gitu untuk menampilkan di sebuah peta lah gitu, sehingga kita tahu tuh sebarannya tuh seperti apa gitu. Nah, contoh datanya tuh seperti ini ya. Nah, ini kan kita ada data seperti ini ya. Lat lon ini kan koordinatnya ya. Jadi kalau kita melihat ini aja gitu kan, kita belum kebayang nih, ini titiknya ada di mana, di peta mana. Kalaupun satu-satu cek di Google Map lama banget. Terus juga kalau mau di Google Earth juga harus di-convert dulu jadi format KML kalau nggak salah ya. Jadi banyak itu cara yang panjang gitu. Dan kemarin saya coba-coba ternyata bisa dengan Tableau gitu ya. Jadi sini saya coba sharingkan gimana sih cara cepatnya gitu memplotting koordinat ini dengan Tableau. Nah, sebelum ke Tableau-nya sendiri, kita pastikan dulu ya teman-teman ya, formatnya itu udah sesuai gitu ya. Nah, maksudnya sesuai itu desimal. Ini kita fokus yang ini ya, terus latlon, data latlon ini. Jadi formatnya itu desimal. Jadi ini karena kebetulan koordinatnya ini kayaknya di bawah khatulistiwa atau di selatannya, jadi minus depannya. Dan kadang Excel itu kalau settingannya misalnya selain settingan desimalnya itu ada koma gitu, bukan titik. Nah, itu yang biasanya kadang membuat nggak pas. Tapi saya nggak tahu sih di Tableau-nya apakah bisa otomatis membaca. Tapi baiknya kita sesuaikan dengan format US saja gitu, pakai titik aja untuk desimal. Nah, seperti ini. Pastikan datanya juga lengkap ya. Ini ada banyak nih, ada berapa nih? Nah, itu ada 48.000. Jadi kita plotting satu-satu susah juga. Nah, ini kita simpan di sebuah file. Kita buka Tableau ya. Jadi saya pakai yang gratisan aja gitu ya. Bukan yang Tableau yang versi full, tapi Tableau memang free gitu ya untuk Tableau public. Ini untuk kita coba gitu. Plottingnya. Karena sudah cukup powerful gitu, walaupun yang free pun udah bisa banyak data yang kita bisa masukkan gitu. Nah, setelah diinstal Tableau-nya dan download aja di webnya, itu gratis kok. Kemudian install, lalu kita di sini ada pilihan connect ke file ya, to file. Jadi karena kita buat Excel ya udah kita pilih yang Microsoft Excel. Nah, kemudian cari datanya. Nah, ini kita open. Nah, tunggu sebentar. Jadi dia akan memuat ya. Ini bisa banyak data nanti beririsan juga banyak. Mungkin kalau ada kesempatan sharing lagi, saya nanti jelasin lagi kita mengiriskan data itu jadinya seperti apa untuk visualisasinya. Tapi ini kita fokus ini aja dulu, plotting koordinat ini, karena sering jadi pertanyaan juga teman-teman saya di kerjaan saya itu, nih gimana sih caranya biar cepat gitu. Udah, ini sekalian sharing. Nah, setelah tadi diambil Excel-nya, di sini akan muncul dia nama filenya dan sheet-nya. Jadi kalau ada satu sheet, ini satu ya. Kalau ada banyak sheet, biasanya di sini muncul sheet 2, sheet 3, atau sesuai namanya lah. Kalau di sini belum masih kosong, yang sebelah sini, ini tinggal ditarik aja ke sini gitu. Tapi ini kan kebetulan udah ada, udah dia otomatis langsung ke sini. Nah, ini datanya muncul sedikit ya, sekilas saja. Nah, setelah masuk gini, kita masuk di klik aja yang ini, go to worksheet yang warna orange ini. Nah, ini tampilannya ya. Jadi di sebelah kiri ini tabelnya dan field-nya. Tadi kan ada ID, unit, kemudian latitude, longitude. Nah, di sini Tableau ini udah otomatis membaca. Kalau formatnya itu sudah sesuai dengan format geometrik gitu ya, latitude, longitude, dia langsung muncul kalau dia nih statusnya sebagai format geometrik gitu ya. Jadi lambangnya pun lambang global gini. Jadi udah ada baca otomatis gitu. Nah, caranya nih masih simpel aja nih. Tinggal ini tarik. Mungkin taruh sini aja, tunggu sini. Nah, kemudian lat tadi ya, kemudian lonnya.
Itu dia. Nah, ini kebetulan koordinatnya di daerah NTT ya. Tapi kok cuma satu nih. Nah, ini kita rubah dulu. Tadi kan average ya. Misalnya average ini kita rubah ke dimension. Latnya, kemudian low-nya juga ke dimension. Nah, udah deh. Gampang. Nah, ini sekarang kita mungkin mau perkecil lagi ya. Size ya. Sorry. Bukan. Di sini. Ini kita kecilin dikit. Biar nggak terlalu ini. Nah, terus kita mau, sebenarnya saya tuh kerjaan tuh pengen tahu koordinat yang kita dapat itu ada nggak sih yang nggak valid gitu. Nggak valid itu maksudnya di luar lah gitu ya, misalnya di laut, nah otomatis itu salah karena kita mengambil koordinatnya pakai sebuah alat gitu. Kita mau uji alat kita gunakan tuh udah valid tuh apa belum gitu. Nah, ini kita cek sini sudah semuanya di darat sih ya, di darat ya. Tapi ada nggak yang di laut? Oh ada ini satu. Nah ini. Ternyata ada satu yang tidak valid. Ini yang mana gitu ya. Ini kalau kita mau tambah infonya lagi, kita tinggal tarik aja nih. ID misalnya. Kita mau tambahin ID-nya nih pasti diginiin keluar ID-nya gitu. Tarik aja nih, taruh di sini. Nah, ini keluar nih ID. Nah, seperti itu. Terus kalau di daerah sini kita zoom aja misalnya seperti ini. Nah, ini aman lah ya, aman udah di daratan semua gitu ya. Jadi kita anggaplah valid dulu gitu. Kalau memang untuk mengetahui benar atau tidaknya kan ya tercek langsung gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa memetakan mana nih yang sudah valid, maksudnya mana yang memang ada di daratan, mana yang tidak gitu. Karena kalau otomatis yang tidak ada di daratan ini dia nggak valid gitu. Contohnya ini. Nah, inilah biasanya PR kita atau saya sendiri. Kita ambil aja nih, gimana nih caranya dong ngambilnya biar cepet gitu. Ini kan kalau satu mungkin bisa lah ya ID-nya sekian 0044604 ya udah kita copy ID-nya catat kalau itu koordinat ini nggak valid gitu. Gimana kalau banyak misalnya gitu ya. Misalnya banyak nih. Saya contoh ini. Contohnya misalnya ada orang yang melakukan pengambilan koordinat itu sebenarnya ada di pulau ini aja gitu, di pulau ini Pulau Flores ya, Pulau Flores gitu. Loh, tapi kok ada yang di pulau ini gitu. Ini Pulau Alor kalau salah namanya. Nah, ini kok ada ini nggak valid nih. Saya mau ambil semua nih apa namanya data-data di titik-titik ini. Saya mau simpan kalau ini saya tandai nggak valid sehingga bisa diperbaiki. Nah, itu gimana caranya? Itu gampang aja kalau banyak gini. Tinggal blok aja gitu. Tinggal blok seperti ini. Nah, ini semua keblok nih. Terus ngambil datanya gimana? Nah, ini tinggal klik kanan, terus view data. Nah, jadi dia akan muncul data-data di sini yang tidak valid ya, yang tidak kode valid yang kita pilih. Nah, saya mau nampilin full nih gitu misalnya sampai masuk unitnya gitu. Nanti klik aja full data, nanti dia akan muncul sama semuanya. Terus gimana dong? Nah, sekarang tinggal kalau kita mau pindahin ke Excel tinggal Ctrl A aja nih. Habis itu Ctrl C gitu ya. Ctrl C terus masuk ke Excel, kita buat sheet baru. Nah, ini tinggal ke sini. Nah, ini tipenya number tadi makanya 00-nya hilang ya. Dia kan tinggal disesuaikan aja. Intinya kita udah bisa ngambil data-data tersebut tuh kita bawa ke Excel. Kalau udah di sini kan enak nih. Oh, ternyata ID ini yang nggak valid nih. Gimana nih gitu. Karena kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh simpelnya, cara simpelnya. Kita memplotting koordinat gitu ya ke sebuah visualisasi peta gitu. Jadi lebih enak kita melihatnya. Oh, ternyata ada di sini nih, udah di sini gitu. Hanya melihat aja. Memang sih kita perlu detailnya ya, tapi kalau enggak kita lihat dulu nih gambarannya di peta itu seperti apa gitu. Nah, nanti Tableau juga bisa menampilkan ini ya, save file atau data geospasial gitu. Contoh ya, saya contohkan mungkin di kesempatan berikutnya saya akan coba berikan lagi, sharing lagi, gimana sih menggabungkan gitu. Menggabungkan data geospasial dengan data yang koordinat yang kita punya. Gitu. Contoh misalnya data geospasial seperti ini. Kita new lagi ya, kita balik ke data source. Nah, kita ambil ini, spatial file. Gitu.
Nah, saya di sini punya contoh data geospasial. Ini bisa di-download kok. Bahkan seluruh Indonesia pun ada per desa gitu data geospasial. Nah, ini misalnya saya punya data Kabupaten Manggarai Barat ini ya, di NTT juga. Nah, di sini saya coba yang migrasi desa gitu. Ini tunggu. Nah, ini sudah muncul dia. Kita langsung ke sini, sheet 1. Nah, di sini datanya banyak. Ini saya dapat dari web indonesiageospatial.com kalau salah. Pilih, bisa lihat di deskripsi ya. Nah, ini kita misalnya langsung ada muncul geometri di sini. Ini kita coba tarik langsung sini. Nah, ini adalah data Kabupaten Manggarai Barat ya, ini di NTT Labuan Bajo lah ini. Ini batas-batas desa udah ada gitu, batas desanya. Nah, kalau kita mau tahu nih apa nih nama desanya, nah kita tarik aja nih administrasi desa gitu. Ini nah, tuh nama desanya. Nama kecamatan lagi gitu. Nah, nama kecamatannya. Nah, terus misalnya kita mau rubah nih jadiin warna lah gitu, color. Mana sih? Per desa lah, desanya warna-warna. Nah, itu kayak gitu. Nah, dan ini juga bisa digabung dengan data tadi Excel tadi. Kita mau plotting misalnya, kita punya data nih koordinat di sebuah kabupaten. Kita mau tahu koordinat mana yang ada di luar kabupaten itu atau data mana yang ada di luar itu yang salah koordinatnya gitu. Nah, itu bisa kita masukin ke sini, digabung dengan ini, nanti dibuat 2 layer gitu, nanti muncul koordinatnya di sini. Misalnya data itu menunjukkan harusnya di kecamatan ini loh, kok di luar. Nah, itu kan bisa kita menganalisa seperti itu. Nah, yang itu mungkin saya nanti lanjutkan di video yang lain ya. Mungkin ini aja dulu untuk pengantar awal. Kalau pada suka, boleh like-nya atau ya syukur-syukur ada yang subscribe. Oke, ya mungkin sekian dari saya terkait dengan Tableau atau spesifiknya memplotting beberapa banyak koordinat ke visualisasi peta. Oke, terima kasih sudah menyimaknya, menggabung di sini. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih.